Iya, jadi memang program-program unggulan kita itu adalah tentu eh, program yang menyokong daripada target UMI. Ya, target UMI itu adalah pada di perguruan tinggi yang berkelas dunia. Hmm. Nah, oleh karena itu eh, tentu memang program unggulan kita itu adalah eh, bagaimana agar dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa kita dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, kita genjot kegiatan-kegiatan pelaksanaan Ya. Tridharma perguruan tinggi yang berskala internasional. Nah. Jadi namanya program internasionalisasi Tridharma perguruan tinggi. Jadi internasionalisasi Tridharma perguruan tinggi. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi yang telah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH. Beliau adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia atau yang sering disingkat UMI. Apa kabar, Prof? Ya, baik, baik, baik Pak Bambang. Baik. Iya. Alhamdulillah sehat, saat ini sehat. Iya. Prof. Sufirman lahir di Jeneponto 29 Agustus 1967, menyelesaikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, kemudian S3 di Universitas Hasanuddin, kemudian menjadi dosen di UPI Makassar, pernah menjadi ketua program studi doktor ilmu hukum pasca sarjana, kemudian menjadi asisten direktur, menjadi direktur pasca sarjana, dan saat ini menjadi rektor sejak 2023. Nah, Prof, mungkin kalau ada yang terlewat dari apa yang saya bacakan, mungkin bisa ditambahkan. Juga kalau ada pengalaman-pengalaman menarik selama menjalani pendidikan atau karir sampai menjadi rektor, bisa diceritakan. Silakan, Prof. Ya, baik Pak Bambang. Eh, Alhamdulillah, sebelum saya menjadi dosen, saya adalah seorang advokat Oh, di Makassar dan Alhamdulillah pernah juga berkantor di Jakarta. Yaitu sejak tahun 90 saya sudah jadi lawyer dan nanti pada tahun 96 saya menjadi dosen dan ketika saya sudah menjadi dosen maka profesi saya sebagai seorang praktisi sebagai lawyer tetap saya jalani di satu sisi sebagai akademisi tetapi
Saya juga tekuni dunia praktisi sebagai seorang lawyer. Dan setelah itu, ya karir saya sebagai akademisi, ya mulai dari eh, ketua bagian hukum acara di Fakultas Hukum. Lalu kemudian tidak sampai satu periode, kami diangkat jadi ketua program studi Magister Ilmu Hukum satu periode. Setelah itu menjadi ketua program studi Doktor Ilmu Hukum, dan 4 tahun kemudian saya diangkat menjadi eh, asisten direktur 2 bidang administrasi, keuangan, dan perencanaan pasca sarjana UMI. Lalu saya jabat selama 4 tahun, lalu kemudian tahun 2022 saya terpilih secara aklamasi menjadi Direktur Pasca Sarjana UMI. Nah, hanya berselang 1 tahun, ya 1 tahun yaitu sejak 10 Oktober 2023, saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Rektor UMI. Tugas saya sebagai PLT Rektor itu adalah yang pertama menjalankan fungsi Rektor dalam 6 bulan, dan dalam 6 bulan kami diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan rektor. Ya. Dan ternyata hanya dalam tempo 1 bulan saya menjabat sebagai PLT, sudah dilaksanakan pemilihan rektor, dan alhamdulillah justru saya sebagai PLT waktu itu juga diusulkan oleh semua fakultas, terjaring nama saya di semua fakultas, dan ternyata di pemilihan di Senat justru saya meraih suara 95%, ya, dan alhamdulillah saya dilantik menjadi rektor definitif pada tanggal 14 November 2023, dan kami jadi rektor definitif sampai saat ini. Baik, luar biasa, Prof. Nah, menjadi dosen mulai 1996, berarti sudah berkarir 28 tahun sampai saat ini. Nah, berarti Ya, saya Prof. tambahkan Suherman Pak, ini, ya, bahwa sebetulnya sebelum berkarir sebagai dosen, ya, eh, mengajar, ya, jadi dilibatkan sebagai pengajar itu ya, sejak tahun 90, ya, sejak saya sudah sarjana, dilibatkan sebagai pengajar, mendampingi dosen senior. Waktu itu Profesor S.R. Nur, saya dampingi sebagai pengajar untuk beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah eh, hukum agraria dan mata kuliah hukum adat, ya, waktu itu. Juga satu profesor lagi, Profesor Soekarno Mureira dari Unhas, saya dampingi juga eh, mengajar mata kuliah hukum acara, dan satu dosen senior lagi saya dampingi mengajar hukum asuransi, ya, waktu itu. ya, Nah, meskipun nanti tahun 96 baru terangkat secara ya, resmi sebagai dosen. ya. Baik, Prof. Jadi menurut saya sudah semakin panjang lagi karirnya di UMI. Jadi itu berarti
tahu banyak tentang perjalanan Umi sampai saat ini. Nah, yang mau saya tanyakan adalah mungkin bisa diceritakan perjalanan, perjuangan, suka duka mengembangkan Umi ini sampai akhirnya mencapai posisi tertinggi sebagai perguruan tinggi, karena tidak hanya sekitar 100 yang mendapat akreditasi unggul dari sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, mungkin ini Ya. akan menjadi pelajaran atau inspirasi bagi perguruan tinggi lain yang ingin mencapai akreditasi serupa. Silakan, Bro. Baik, Pak Bambang. Dulu itu perguruan tinggi swasta sebelum ada akreditasi, maka eh, klasifikasi perguruan tinggi swasta itu utamanya prodi itu yang waktu itu masih ada ujian negara, yaitu status terdaftar, Ya, status diakui, ya, status disamakan. ya, Memang rata-rata prodi kita di UMI itu sudah status disamakan ya. sebelum ada eh, akreditasi, ya. Lalu kemudian UMI yang lahir pada tanggal 23 Juni 1994, yang usianya kini telah menjadi genap 70 tahun, Ya. ya. Ya, memang eh, dalam perjalanannya UMI melalui suatu proses perjalanan dan tentu juga penuh dengan tantangan. Sehingga untuk eh, akreditasi, UMI pertama kali mendapat akreditasi A dari BAN PT Ya. itu pada tahun 2021. Hmm. Nah, nah, UMI mencatatkan namanya sebagai perguruan tinggi terakreditasi unggul yang ke-11 secara nasional Hmm. Ya. dari kurang lebih 4.000 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, UMI perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa yang Oh. meraih akreditasi unggul. Dan alhamdulillah, pada bulan Desember 2023, UMI kembali menerima surat keputusan dari BAN PT tentang perpanjangan otomatis masa akreditasi unggul Hmm. hingga pada tahun 2028 yang akan datang. Ya, jadi memang UMI eh, untuk mencapai akreditasi unggul ini, ya, yang pertama-tama memang UMI tidak tanggung-tanggung, ya, berinvestasi dengan eh, me- apa namanya di bidang pengembangan sumber daya dengan mengutus ke mana-mana sumber dayanya untuk sekolah, ya, S2, ya, S3, ya. Nah, belakang ini untuk karir dosen itu kan minimal S2, ya, dulu S1 pun, ya, sebelum Undang-Undang 14 tahun 2005. Nah, kini eh, memang awalnya kita gencar, ya, mengirim ke dalam maupun luar negeri, ya, dosen kita untuk mengikuti pendidikan S2 maupun S3. Demikian juga tenaga kependidikan kita, pegawai kita juga apa mengikutkan di berbagai macam pendidikan dan pelatihan, bahkan tindik kita banyak juga yang kualifikasi pendidikannya itu S2, ya. Kemudian demikian juga tenaga laboran kita, tenaga pustakawan kita, ya, itu semua kita
utus untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Baik, Prof, sekarang sudah akreditasi unggul, Prof menjabat sebagai rektor, lalu apa program-program unggulan yang akan dijalankan selama masa bakti Prof Sufirman ini? Artinya apa target-target selanjutnya yang akan dicapai? Iya, jadi memang program-program unggulan kita itu adalah tentu program yang menyokong daripada target UMI. Ya, target UMI itu adalah pada di perguruan tinggi yang berkelas dunia. Nah, oleh karena itu tentu memang program unggulan kita itu adalah uh, bagaimana agar dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa kita dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, kita genjot kegiatan-kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berskala internasional. Jadi namanya program internasionalisasi tridharma perguruan tinggi. Jadi internasionalisasi tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk mahasiswa memang kita menggenjot pengembangan keterampilan lulusan, ya, untuk mensinkronisasikan dengan kebutuhan industri, ya, agar memiliki daya saing. Daya saing mahasiswa kita ini, luaran kita ya daya saing internasional. Daya saing internasional. Jadi luaran kita tidak hanya bisa bersaing di pasar kerja domestik, ya, tapi juga mancanegara, ya, atau luar negeri. Saya kira banyak sekali kalau yang berkaitan dengan kualitas luaran kita itu, kita melakukan reformasi konten pembelajaran, ya, pendidikan melalui digitalisasi, karena sekarang ini kan era digitalisasi. Saya kira 4.0, 4.0 sudah lewat, ya. Sekarang sudah era 5.0, 5.0, ya. Intinya adalah kita lakukan reformasi, ya, yang luaran kita dapat menjawab kebutuhan zaman, ya. Kita banyak melakukan kolaborasi riset, ya, dengan berbagai lembaga, pemerintah, industri, dan perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi nasional yang memang sudah mengarah kepada world class university. Bahkan kita banyak MOU kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri yang telah memiliki ranking dunia, ya, seperti Malaya University, ya. Kalau di Singapura itu National NUS, ya, National University of Singapura. Kalau di berbagai perguruan tinggi juga seperti di Jepang, seperti Hiroshima University,
Kalau di Malaysia selain Malaya itu ada UKM, ya, ada Universitas Sains Islam Ya. Malaysia, eh, dan juga untuk hukum kita kerjasama dengan Leiden University, ya. Nah, baru-baru ini juga kami bekerja sama MOU dengan Istanbul Saim University, ya. Eh, dan berbagai perguruan tinggi yang masuk dalam ranking dunia, itu Pak Bambang. Jadi Ya. intinya kalau mau world class maka eh, pengayaan kegiatan yang berskala internasional itu yang sementara kita genjot. Oleh karena itu Ya. program ini namanya internasionalisasi Tridharma perguruan tinggi. Jadi Ya. internalisasi dalam pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, ya, pengajaran, riset, ya, lalu kemudian pengabdian pada masyarakat. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa kita itu kita dorong dalam bidang kegiatan ilmiah, seni, budaya, olahraga, untuk dapat meraih prestasi internasional. Baik, Prof. Sekarang kalau dilihat dari penampilan student body, artinya tentang mahasiswa, tentang dosen, program studi, dan mungkin sampai ke alumni, ini seperti apa, Umi, Prof? Iya, Umi saat ini membina 14 UPPS, Ya. 13 fakultas, 1 pasca sarjana. Ya. Eh, Pasca sarjana itu eh, membina 4 program doktor dan 12 program magister. Sedangkan di 13 fakultas kita membina program diploma, Ya. profesi, dan S1, ya. Jadi profesi itu seperti profesi apoteker, ya, profesi kedokteran gigi, kedokteran umum, profesi insinyur, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah eh, Umi saat ini eh, memiliki 1067 dosen. Ya, Ya. di antara 1067 dosen, Umi memiliki profesor aktif, ya, Ya. 81 profesor. Hmm. 81 profesor, dan memang target kita tahun ini eh, Umi mencapai 88 orang profesor Ya. tahun ini. Ya. Dan mahasiswa aktif saat ini 2023-2024 sebanyak 24.188. Sedangkan alumni kita profesi S1, S2, S3 yaitu sebanyak 127.453 orang.
saat ini. Demikian Pak Bambang. Ya, baik Prof. Tadi sudah disebut alumni yang 127.000. Ini tersebar di mana saja, Prof? Karena perguruan tinggi ini kan salah satu indikator prestasinya itu dilihat dari alumni ini bisa mengisi lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri di mana. Ya, ya, alumni kita itu eh, antara lain sudah ada yang eh, pernah jadi menteri, ya. Ya, Eh, Pak 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 Irman, ya, Pak Irman itu menteri apa ya? Ya, ya, itu alumni teknik sipil ya, UMI, ya. ya, Dan kemudian eh, banyak sekali alumni kita itu menjadi anggota DPR, ya, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, anggota DPD, ya. hmm, Kalau di DPR RI itu ya seperti Supratman di atas, Dr. Supratman di hmm, atas itu ya, alumni ya, S1, S2, S3 UMI itu. Kemudian ada Saripudin Suding, hmm, ya, itu alumni S1, S2 UMI. ya, Ada ada Supriyansa di Komisi 3 juga, itu alumni ya, S1, S2, S3 UMI. ya, Ada eh, Andi Rio Pajalangi, hmm, anggota Komisi 3 ya, juga, itu ya, alumni S1, S2, S3 UMI. Dan banyak lagi alumni kita ya, yang saya tidak hafal, ya. ya, Banyak sekali, ya. Demikian juga eh, ada yang jadi gubernur, ya, bupati, wali kota. ya, Kemudian yang paling banyak itu eh, profesi hakim, ya, hmm, untuk yang alumni hukum, jaksa, pengacara, ya, notaris, ya, notaris juga banyak, ya, notaris, kemudian kurator, dan juga menjadi dosen PTN, baik PTN maupun PTS. Banyak alumni kita jadi dosen. ya, Jadi alumni UMI banyak jadi dosen, misalnya di perguruan tinggi negeri itu seperti Universitas Tadolako, hmm, ya, Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Islam UIN Alauddin di Makassar, Unhas. Di Unhas sendiri banyak ya, justru alumni UMI, alumni PTS jadi dosen di PTN. ya, Ya, apalagi dosen di berbagai perguruan tinggi daerah yang baru terbuka seperti ya, Gorontalo, Sulawesi Barat. Itu umumnya yang jadi dosen itu adalah PTN, apalagi PTS itu dari UMI. Ya, ya, memang UMI saat ini misalnya untuk Fakultas Kedokteran, UMI justru menjadi pembina, ya, Fakultas Kedokteran, ya, di berbagai perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi negeri UNESA Surabaya, hmm, Universitas Negeri Surabaya itu. ya, UNESA itu kan PTN, ya, tapi untuk Fakultas ya, Kedokterannya itu UMI yang membina, ya. Dan untuk PTS itu termasuk UII. UII itu hmm, waktu baru mau eh, membuka program ya, doktor ilmu manajemen dan ilmu hukum, hmm, justru yang dipinjam itu pindah home base itu adalah para profesor dari UMI. Ya, waktu itu masih zamannya Profesor Mahfud MD, Wakil Rektor ya, 1. Dan
pembantu rektor 1 waktu itu. Dan kita banyak membantu pembukaan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Nusantara ini. UIN Alauddin di Makassar itu dilahirkan dari rahim Umi. Universitas Gorontalo, Universitas Al Khairun Ternate, sekarang sudah jadi PTN. Dulu itu Umi yang membantu dosen dan sebagainya. Demikian juga ada perguruan tinggi di Pulau Buru, banyak sekali ya. Jadi UMI perguruan tinggi swasta, tetapi melahirkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu sendiri. Alhamdulillah. Baik, Prof. Nah, mungkin bisa diceritakan juga apa sebenarnya kekhasan atau karakter khusus UMI ini. Iya, jadi sebetulnya karakter khusus UMI itu memang sesuai dengan visi UMI. Ya, visi UMI kan ingin melahirkan luaran yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing internasional. Nah, salah satu program unggulan dalam pembinaan karakter adalah pencerahan kalbu, pembentukan karakter dengan pencerahan kalbu berbasis pasantren. Ya, pasantren kita namanya Pasantren Darul Mukhlisin UMI Padang Lampe. Jadi mahasiswa itu disambut bukan dengan ospek, tetapi mahasiswa disambut dengan menjalani pencerahan kalbu selama 4 hari, dan selanjutnya setiap mahasiswa itu berkewajiban mengikuti pasantren selama 1 bulan dan mondok di pasantren. Jadi betul-betul pembentukan karakter dengan akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah itu tentu adalah mahasiswa yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, ya, nilai-nilai agama, apapun agamanya. Karena UMI ini adalah perguruan tinggi yang tidak eksklusif menerima mahasiswa dari satu agama saja. Mahasiswa kita misalnya dari kedokteran itu yang dari Hindu juga jadi dokter di UMI, ya. Yang dari Nasrani juga jadi dokter di UMI. Apalagi S2, S3, 19% mahasiswa kita di pasca sarjana itu adalah non-Muslim. Jadi sehingga UMI sebagai perguruan tinggi Islam betul-betul menunjukkan bahwa UMI itu adalah rahmatan untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Jadi untuk semua, ya, UMI terbuka. Ya, dosen kita yang ada juga yang tidak beragama Islam, dan kita betul-betul terbuka. Ya, tidak eksklusif ya, tetapi tetap inklusif ya. Lalu sebagai bagian dari institusi perguruan tinggi, pendidikan tinggi,
yang akan menghasilkan sumber daya manusia SDM untuk beberapa dekade ke depan, karena Indonesia sedang memimpikan Indonesia Emas 2045, apa yang dipersiapkan atau bahkan mungkin diprogramkan di UMI, Prof? Iya, jadi memang kita inspirasinya berawal dari apa? Dari fenomena global atau cobaan global yaitu COVID-19 Ya. ya. Saya kira COVID-19 ini menginspirasi ya kita ya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital ya, maka tentu ini tantangan tersendiri terutama UMI juga dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Ya. Salah satu kebijakan yang kita implementasikan adalah program pembelajaran hybrid learning dan pendidikan jarak jauh (PJJ). Nah, hal ini sebenarnya merupakan implementasi dari kebijakan Kemendikti dalam pembangunan Universitas Cyber Smart University. Para dosen, para mahasiswa maupun lulusan yang dicetak dituntut untuk dapat beradaptasi dalam menghadapi segala bentuk perubahan yang begitu cepat. Pengembangan jejaring akademik internasional juga kita perkuat dengan cara melakukan kolaborasi dengan para akademisi kelas dunia untuk menghasilkan temuan-temuan baru ya dalam riset itu. Nah, seperti yang saya sudah kemukakan tadi, berbagai kolaborasi kerjasama kita lakukan dengan Universitas Malaya. Universitas Malaya Malaysia ini adalah perguruan tinggi peringkat ke-60 dunia. Ya. Demikian juga kerjasama dengan National University Singapura peringkat 8 dunia. Serta berbagai perguruan tinggi lainnya di dunia. Antaranya di Belanda, Australia, Ya. Jepang, Jerman, Tunisia, Sudan, Mesir, Afrika Selatan, Nigeria, Arab Saudi, dan terakhir ini Turki. Ya. Kebijakan pimpinan UMI, karena kami ini sebetulnya melanjutkan masa jabatan dari pendahulu saya yang diberhentikan pada awal periodenya. Periode kami lanjutkan yaitu periode 2023 sampai 2026. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan pimpinan UMI adalah reorientasi kurikulum dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kebijakan strategis dilaksanakan dalam berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, riset, dan pengembangan hingga berbagai inovasi. UMI sebagai bagian dari pendidikan tinggi di Indonesia, ya memang harus dapat menjawab problematika sosial yang dewasa ini terus berkembang, ya, baik dalam jenisnya maupun dalam substansinya. Akreditasi unggul UMI akan sampai pada 2028. Nah, padahal tahun 2025 ke depan itu sudah tidak akan keluar lagi akreditasi unggul ini. Jadi UMI akan menjadi
semakin eksklusif karena sekitar 100 tidak akan tambah lagi akreditasi Iya. itu. Nah, setelah itu apa yang yang dibayangkan oleh UMI kalau sudah tidak ada akreditasi unggul lagi, Bro? Ya, jadi ya memang sekarang ini target kita memang adalah akreditasi internasional karena itu sejalan Oh, dengan world class university. Berbagai prodi eh, yang intens ya untuk jangka pendek ini ada 5 program studi. Ada 5 program studi yang memang kita sudah lakukan pendampingan untuk akreditasi internasional. Dan kami upayakan semua program studi profesi S1, S2, S3 yang sudah unggul, ini yang kita usahakan untuk persiapkan untuk akreditasi internasional. Ya, sehingga world class university itu ya tentu harus lebih memperkaya variabel-variabel internasional. Termasuk diantaranya adalah menambah presentasi mahasiswa asing yang kuliah di UMI. Jadi kita genjot agar dalam tahun ajaran 2024-2025 yang sekarang sementara pendaftar maba ini, ya agar dapat mencapai 5% dari itu adalah mahasiswa asing. Nah, demikian juga selama ini yang sedang berjalan itu adalah pertukaran mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri, kemudian kuliah. Ya, kuliah istilahnya itu yang hanya 1 semester gitu ya. ya. Mahasiswa kita juga keluar seperti program ISMA itu, mahasiswa kita juga keluar. Demikian juga kita genjot dosen-dosen kita untuk melakukan kolaborasi penelitian dengan para akademisi di luar negeri, terutama perguruan tinggi yang kita memang sudah kerjasama. Ya, dan dosen-dosen kita itu banyak ya yang menjadi narasumber, ya kita dorong untuk bisa bersaing secara internasional, yaitu menjadi narasumber di luar negeri. Ya, itu. Jadi daya internasional kita genjot dari segi itu. Nah, memang kami juga secara internal, karena salah satu kendala dari World Class University internasionalisasi Tridharma itu adalah persoalan kemampuan berbahasa asing ya, utamanya bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain. Ini juga kami lakukan pembenahan untuk setiap unit, ya melakukan suatu mungkin privat ya, kursus privat ya, agar dosennya, tendiknya, utamanya pimpinan ini ya, utamanya saya pribadi, saya sendiri yang sering keluar negeri ya, supaya saya tidak menggunakan juru bicara lagi gitu Pak Bambang. Ya, luar biasa. Nah, terima kasih sekali Prof. Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH, Rektor Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Banyak sekali yang sudah diceritakan, mudah-mudahan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang UMI sendiri maupun dunia pendidikan tinggi Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih, sukses terus UMI, Prof. Ya, Terima amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi